Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen proyek. Aplikasi manajemen proyek ini dibangun menggunakan basis Laravel, tepatnya Laravel versi 6. Lanjut saja, kita mulai. Pertama, untuk masuk ke aplikasi ini kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Untuk akun di sini itu dibagi menjadi dua nantinya. Yang satunya sebagai ketua, yang satu sebagai anggota. Nah, tapi untuk tingkatan di sini fleksibel. Maksudnya fleksibel itu siapapun bisa menjadi ketua kelompok atau ketua proyeknya, dan siapapun bisa menjadi anggota dari suatu proyek. Itu tergantung dari ketuanya untuk anggotanya. Langsung saja kita melakukan register terlebih dahulu. Nah, karena aplikasi ini dibasiskan kepada pembuatan manajemen proyek mahasiswa, maka untuk pendataannya seperti mahasiswa. Jadi menggunakan NIM dan kelas. Pertama kita akan masukkan NIM-nya. Lalu kita masukkan kelas. Masukkan nama. Lalu masukkan nama belakang. Selanjutnya kita akan memasukkan email. Lalu memasukkan password. Lanjut kita langsung register. Nah, register telah berhasil. Langsung saja kita login. Nah, berikut ini merupakan tampilan utamanya. Di bagian atas kita bisa melihat status untuk nama dan NIM user tersebut. Untuk melakukan logout kita bisa melalui menu di sini. Sementara itu di halaman utama di dashboardnya akan ditampilkan jumlah proyek yang sudah diselesaikan, jumlah tugas yang sedang dikerjakan, serta jumlah proyek sudah selesai dilaksanakan. Berikut ini merupakan salah satu contohnya. Misalnya kalau di halaman user yang sudah memiliki proyek seperti ini. Lanjut saja, kita langsung menuju ke proyek. Nah, di daftar proyek sini belum ada proyek dikarenakan kita baru saja membuat akunnya. Untuk membuat proyek kita masuk ke aksi, lalu tambah proyek. Masukkan nama proyek yang ingin dikerjakan. Lalu kita masukkan deadline-nya. Misalnya besok. Deskripsi singkat tentang proyek. Ini opsional, jadi bisa diisi, bisa tidak. Lalu kita buat. Berikut ini kita sudah membuat proyek baru bernama manajemen proyek yang diketuai oleh Ahmad Yusuf Iqbal. User baru saja kita buat. Tanggal deadline-nya yaitu tanggal 20 Mei. Statusnya berjalan. Kita langsung saja menuju proyeknya. Berikut ini merupakan tampilan proyeknya. Nah, selain melalui daftar semua proyek tadi, kita juga bisa mengaksesnya lewat sidebar. Seperti ini. Nah, ini ditujukan untuk mempermudah pada saat kita sudah masuk terlalu dalam ke bagian-bagian dari halaman proyek ini. Kalau kita ingin kembali ke halaman utama dari proyek tersebut, kita bisa melalui sidebar ini. Nah saja, berikut ini merupakan halaman utama dari manajemen proyek. Nah, di sini akan ditampilkan yang pertama detail proyeknya, status proyeknya,
siapa saja anggotanya, lalu tugas apa saja yang perlu dikerjakan. Untuk pertama-tama kita akan mencoba untuk mengedit data proyek. Ini merupakan tombol aksi di mana kita bisa melakukan pengelolaan terhadap proyeknya. Kita coba untuk edit detailnya. Misalnya kita mundurkan jadi tanggal 21. Berikut ini kita sudah berhasil mengedit proyeknya, detail proyeknya. Lanjut, untuk menjalankan proyeknya tidak mungkin kita kerjakan sendiri, jadi kita perlu anggota. Nah, di sini saya akan menambahkan user yang ini, user yang sudah saya buat sebelumnya. Lanjut, kita masuk ke kelola anggota. Nah, kita masukkan name anggota yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini ada juga fitur deteksi, jadi misalnya kalau user tidak temukan, maka akan tampil seperti berikut. Kita cari. Nah, berikut telah tampilkan name beserta nama anggotanya, nama user yang lain maksudnya. Nah, kita bisa menambahkan anggota melihat menu ini. Nah, untuk mengelola anggota, misalnya ingin menambah atau mengurangi, kita bisa melalui menu kelola anggota di sini. Nah, tepatnya untuk menghapus anggota. Karena melalui tambah kita melalui menu yang ini. Lanjut, kita akan mencoba menambahkan lagi untuk user lain. Ini user Ahmad Yusuf yang tadi sebelumnya sudah saya buat. Ini tapi user lain maksudnya. Ini saya tambahkan untuk mengetes untuk penghapusan anggota. Jadi misalnya Anda salah untuk mengelola proyeknya atau ingin mengeluarkan seseorang dari proyek tersebut, maka cukup masuk ke menu kelola anggota lalu hapus. Nah, si anggota tadi sudah keluar dari halaman proyek tersebut. Kita kembali ke halaman manajemen proyek. Berikut sudah ditampilkan user yang baru saja kita tambahkan tadi. Ini sortingnya masih menurut name ya, jadi walaupun ketua jadi tetap di bawah. Lanjut, kita akan masuk ke kelola tugas. Dalam kelola tugas ini kita bisa menambahkan, mengedit atau menghapus tugas yang ada. Nah, kita coba untuk menambahkan tugas. Kita tambahkan. Nah, berikut ini merupakan halaman daftar tugas yang sudah kita tambahkan tadi. Kita akan mencoba untuk mengeditnya. Nah, seperti ini, berikut sudah teredit. Selanjutnya, kita akan mencoba menambahkan tugas lagi. Tambahkan. Seperti ini. Lalu kita tes untuk penghapusan. Nah, sudah selesai. Berarti ini sudah dihapus. Itu tadi untuk menu kelola tugas. Nah, sekarang kita akan masuk ke
bagian inti dari manajemen proyek ini, yaitu pengerjaan tugas. Jadi kita masuk ke halaman manajemen, kita masuk ke halaman detail tugas tepatnya. Nah, di tampilan utama detail tugas ini yang ditampilkan detail tugas beserta komentar. Komentar di sini digunakan untuk baik user, anggota dan ketua, ataupun anggota dan anggota lain bisa berbincang satu sama lain untuk membahas tentang tugas tersebut. Jadi misalnya bila ia merasa ada kesulitan di satu tugas, dia bisa memberi komentar di tugas tersebut. Begitupun sebaliknya, misalnya ketua ingin memberi masukan kepada suatu tugas, ia bisa memberikan komentarnya di komentar ini. Saya akan mencoba untuk membuat komentar. Nah, seperti ini. Nah, untuk ketua sendiri, dia akan mendapatkan label nama berwarna merah. Lanjut, kita akan masuk ke halaman ini. Kita masuk ke proyek yang tadi. Nah, di sini kita masuk ke halaman detail tugas. Nah, karena ini yang masuk ke halaman detail tugas adalah user yang berwenang untuk mengerjakan tugas, maka akan muncul tombol kerjakan tugas. Nah, kita tes untuk pengerjaan tugas. Nah, di sini maksudnya kerjakan tugas itu berarti si anggota ini siap untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Intinya mengkonfirmasi lah kalau dia mengerjakan tugasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke update progress. Nah, karena di sini berbasis online, karena itu bukti pengerjaan tugas harus berbasiskan file yang diupload. Nah, pertama kita akan mencoba untuk mengupload file. Di sini misalnya saya akan mengupload tentang tugas yang sudah saya kerjakan. Apakah file ini sudah fix? Nah, ini merupakan opsi jika kita ingin memberi contoh, misalnya pengerjaan saya hanya masih setengahnya, apakah ada ketik dan saran, seperti itu kita bisa memilih untuk tidak, sehingga nanti user atau ketua dapat memberikan komentar untuk pekerjaan kita, maksudnya setengah pekerjaan kita, untuk nanti kita perbaiki. Namun bila kita sudah merasa kalau pekerjaan kita sudah benar, sudah 100% fix, siap dicek oleh ketua, maka kita pilih ya, lalu pilih update progress. Nah, di sini tugas anggota adalah menunggu pengecekan dari ketua. Nah, ketua sendiri setelah mencapai progres menunggu pengecekan, maka dia dapat melakukan konfirmasi untuk pengecekan tugasnya. Untuk tugas sendiri dapat di-download melalui menu ini, melalui link ini tepatnya. Nah, berikut kita download. Nah, di sini file sudah terdownload. Mohon maaf. Sudah.
Nah, berikut tugasnya yang sudah diupload dari anggota tersebut. Nah, apabila ketua sudah merasa yakin, masuk ke cek tugas. Apabila tugas sudah perlu direvisi lagi, maka ketua memilih tidak dan update progress. Berarti sampai sini alur untuk pekerjaan tugas sudah selesai. Yang pertama, ketua membuat tugas, lalu memberikannya ke anggota. Anggota mengupload tugasnya, dan tugasnya sudah selesai. Dan si ketua sendiri sudah melakukan pengecekan dan tidak perlu revisi untuk tugasnya. Namun, jika tugasnya perlu revisi, berarti cukup memilih ya, lalu melakukan update progress. Nah, di sini ganti ketua yang harus menunggu pengerjaan revisi dari anggotanya. Nah, di sini melakukan proses revisi. Nah, di sini misalnya saya ingin melakukan revisi. Lanjut, misalnya di sini saya sudah melakukan revisi untuk tugas yang dikerjakan tadi. Oh ya, mungkin agak kelupaan. Si ketua sendiri bisa memberikan apa-apa yang perlu direvisi melalui komentar seperti yang saya sebutkan tadi. Komentar ini gunanya untuk berkomunikasi terhadap anggota. Misalnya seperti ini. Lanjut, kita melakukan update progress. Sebelumnya kita harus mengupload file yang baru saja kita revisi tadi. Seperti ini, lalu kita update progress. Nah, di sini anggota sudah melakukan revisi, lalu ketua perlu mengecek revisinya. Ketua dapat mendownload lagi file yang baru. Nah, baik, sudah di-download. Lanjut, lalu ketua dapat merevisi tugasnya. Nah, ini seperti tadi, apakah revisi sudah benar? Ini bisa untuk ketua bila masih dirasa kurang, bisa melakukan revisi lagi. Untuk proses ini bisa terjadi berulang-ulang intinya, sampai tugas dirasa benar. Apabila sudah benar tugasnya, maka dipilih ya, lalu update progress. Jadi dari sini kesimpulannya, tugas hanya bisa dinyatakan selesai oleh si ketuanya. Nah, jika suatu proyek sudah dirasa selesai pekerjaannya, nah ini sudah 100% misalnya, 100 proyek dapat dirubah menjadi selesai. Setelah 100 proyek selesai, maka baik ketua ataupun anggotanya bisa melihat
status dapat melihat progres, dapat melihat hasil pekerjaan mereka maksudnya. Jadi sudah bisa dikelola kembali. Nah, di sini baik ketua maupun anggota sudah hanya bisa menampilkan data-data proyeknya. Nah, selain itu di aplikasi ini tentunya sudah dilengkapi dengan fitur validasi. Jadi untuk yang dirasakan diperlukan untuk diisi, maka akan muncul error seperti ini. Baik, itulah dari aplikasi manajemen proyek ini. Mohon maaf, ini tadi usernya sudah terlampau lama ya dari kaca. Baik, sekian dari penjelasan dari saya tentang aplikasi manajemen proyek ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan atau tentang aplikasi ini yang agak kurang fix. Nah, insya Allah aplikasi ini akan tetap diperbarui sekalipun sudah selesai untuk menambah fitur maupun memperbaiki kode yang sudah ada. Saya akhiri.